Ya, sesekali kita memang memerlukan apa yang disebut dengan refreshing ya, sedikit gila, sedikit kekanak-kanakan, tapi memang itu dibutuhkan sekali. Itu naluri kita selaku manusia ya. Kita manusia walaupun sudah dewasa memiliki kebutuhan untuk bahagia. Betul Pak? Betul sekali. Walaupun dinilai kekanak-kanakan, gak apa-apa selagi itu tidak merugikan orang lain dan tidak iya, betul sekali. Ya, selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi untuk menciptakan disiplin positif. Apa itu restitusi? Dan tadi saya menyebutkan restitusi, nanti dibahas di materi selanjutnya. Konsep disiplin pendekatan restitusi untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang baik. Ciri-ciri dari restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari sebuah kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi, mengembalikan peserta didik yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini Bapak Ibu semuanya, kita terbiasa untuk melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik kita. Betul? Betul. Betul sekali ya? Selalu ada sesuatu yang dianggap bahwa tindakan itu salah dan tidak tepat dilakukan oleh seorang peserta didik. Nah dalam hal ini kita selaku guru hendaklah memiliki posisi kontrol. Ya, di sini dalam CGP yang sedang saya pelajari ada 5 posisi kontrol yang biasa diperankan oleh seorang guru. Apa saja posisi kontrol tersebut? Ya, 5 posisi kontrol guru ketika menghadapi peserta didiknya yang melakukan sebuah kesalahan. Ini yang pertama, ada yang berposisi sebagai penghukum. Nanti kita tahu nih, isinya sebagai apa nih? Apakah penghukum atau yang lainnya? Ya, yuk kita sama-sama belajar. Maksudnya bukan saya menggurui, bukan. Ini evaluasi bagi diri saya sendiri ya. Sebenarnya memang ada banyak kesalahan yang kita lakukan sebagai guru terhadap peserta didik kita. Jangan mengaku-ngaku sebagai diri yang sempurna, karena kita adalah makhluk biasa. Manusia diciptakan dengan memiliki 2 sisi. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Disebutkan saur urang mah cenah ge baik-baik dasanes malaikat, laras ya. Lepat baik dasanes setan. Maka dari itu yuk kita selaku guru, mari kita upgrade keilmuan kita, pengetahuan kita. Di dalam CGP ini luar biasa, banyak sekali pengetahuan yang memang buat saya pribadi jarang saya temukan di luaran ya. Nah, yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum biasanya memiliki ciri-ciri 1. Nada suara tinggi. Hei, maneh keur naon? Eta posisi kontrol seorang guru yang berposisi sebagai penghukum. Guru ini di tipe ini terbiasa melihat siswa itu
memiliki kesalahan dan harus ditindak langsung dengan kata-kata yang intonasinya tinggi dan sifatnya lebih banyak ke verbal, ucapan. Contoh, yaitu tadi, mana bernaun, mana mau nggak baik, ya, mana mau nggak baik, hei, ada siapa yang pikir kau itu? Lamun sampahna dibalakeun bae ku ibu maneh dihukum 5.000. Nah, itu adalah posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum, ya. Jadi posisi guru sebagai penghukum ini tidak melihat, tidak bertanya dulu apa sih alasan siswa melakukan tindakan tersebut, ya. Harusnya guru bertanya dulu, kenapa nih anak bisa melempar sampah ke situ? Padahal melempar sampah itu bertentangan dengan budaya positif. Iya, betul? Kedah nama dibantosan, tiasa ngabantosan kasep. Iya teh murid abdi nu jadi alia. Makanya teh asa-asa. Ya. Yang kedua, posisi kontrol guru pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu seperti apa? Memiliki cirinya yang pertama, suaranya itu nadanya lembut. Tapi kelembutan dari bahasanya membuat siswa seakan-akan pelaku kesalahan yang fatal. Contoh, Seth, kamu tahu yang kamu lakukan itu salah. Iya. Tadi kamu ngelakuin apa? Buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah sembarangan itu nantinya gimana? Coba kamu lempar cangkang pisang di jalanan. Kalau ada yang injek cangkang pisang, apa kira-kira yang akan terjadi? Jatuh. Siapa yang jatuh? Orang lain. Mungkin juga kamu sendiri ya. Jadi salah nggak itu teh? Salah ya? Iya, salah. Nah, itu adalah hal yang merupakan posisi kontrol pembuat bersalah. Coba kamu bayangkan, kalau misalnya nanti anak yang terjatuh gara-gara kulit pisang itu lalu patah tulangnya, kemudian harus masuk rumah sakit dan terjadi kelumpuhan. Coba kamu nanti bagaimana? Nah, di posisi sebagai pembuat rasa bersalah ini sebenarnya ini lebih fatal akibatnya. Ini bisa membuat peserta didik merasa depresi. Dia mungkin tidak menunjukkan rasa penyesalannya kepada gurunya atau kepada temannya, tapi dia bisa jadi menjadi satu pemurung, kemudian malah mungkin tidak mau berangkat lagi ke sekolah karena merasa tertekan, ya itu. Kemudian selanjutnya yang paling fatal itu mungkin saja dia bisa melukai dirinya sendiri karena perasaan bersalahnya. Nah, menurut teori ini guru hendaklah tidak menjadi posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, ada posisi kontrol guru sebagai teman dari peserta didiknya. Nah, kalau kita dengan teman biasanya gimana, Bu? Kalau kita sebagai teman biasanya gimana? Curhat, berbagi. Aya awon, aya sae dikedalkeun. Gaduh mamen, tegaduh mamen sasarangan. Kata teman ya. Nah, sebagai guru hendaklah menjadi posisi kontrol teman dari peserta didiknya. Cirinya apa? Cirinya biasanya yang jadi teman itu seperti apa kita kalau dengan teman?
bahasa apa adanya. Ya, nggak ada tene aling aling mangga. Ya. Kemudian lebih ke pendekatan secara fisik ya, emosionalnya iya, fisiknya iya. Tidak ada istilah bahasa-bahasa formal antara teman dengan teman, betul begitu? Nah, kalau menurut teori ini bahwasanya guru dengan peserta didik ini bila menjalankan posisi sebagai teman, maka dampak positifnya akan membantu memotivasi siswa untuk terus melakukan proses pembelajaran. Dengan adanya motivasi yang ditimbulkan oleh kedekatan murid dengan guru, maka setiap tindakan kelas yang diinginkan oleh guru itu akan dilakukan oleh peserta didik. Berarti positif apa negatif kalau gitu? Positif. Terus ada nggak negatifnya? Ada. Ya, apa itu, Bu? Iya, betul. Kadang ketika guru dengan peserta didik terlalu dekat, maka akan timbul semacam apa? Tadi jadi kurang menghormati ya. Penghormatan dari peserta didik terhadap guru itu berkurang. Memang betul. Ya, itu salah satu di antara dampak positif dari adanya posisi guru sebagai teman. Di sisi lain, dampak negatifnya yaitu ketika guru menjadi teman bagi peserta didik, suatu saat bila mana guru tersebut tidak ada, maka peserta didik akan enggan untuk melakukan tindakan pembelajaran tanpa guru tersebut. Sering ya kita menemukan peserta didik di kelas kita ketika belajar dengan guru wali kelasnya, semuanya itu terkoordinir, rapi. Tapi ketika guru kelasnya berhalangan hadir dan digantikan oleh teman guru tersebut, biasanya bagaimana? Nggak nurut. Nah, ini mungkin salah satu peran guru yang tadi dimainkan oleh wali kelas tersebut, yaitu sebagai teman, memberikan kenyamanan pada peserta didik, tapi di sisi lain memberikan dampak untuk teman-teman guru yang lainnya, sehingga pembelajaran tidak bisa dikondisikan. Yang keempat yaitu posisi kontrol sebagai pemantau atau pengawas. Posisi kontrol sebagai pemantau ini atau pengawas biasanya ini datar-datar saja, ya, tidak emosional. Jadi kata-katanya juga datar. Contohnya kalau kita ngomong dengan teman yang ya sepintas aja ketemunya, nggak terlalu dekat, gimana sih? Biasa aja ya. Nah, ini supervisi yang dilakukan oleh guru juga seperti itu. Paling dalam supervisi ini yang dilakukan oleh guru itu kalimatnya seperti ini. Misalnya, tadi kamu ngapain? Buang sampah ya? Buang sampah sembarangan. Bagaimana ya, harus membuang sampah pada tempatnya. Berarti tadi yang kamu lakukan baik apa buruk? Buruk. Jadi nanti kamu akan bagaimana? Iya, harusnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, posisi sebagai pemantau atau supervisor di sini
ini dibutuhkan karena terkadang anak didik kita tidak ingin dijadikan sebagai istilahnya bulan-bulanan atau sosok yang disalahkan terus oleh guru ya. Tapi ketika kita selaku guru memandu, menuntun siswa untuk memahami aturan-aturan yang sudah dibentuk oleh sekolah, maka ini akan sangat efektif. Nah, dianggapnya posisi guru sebagai pemantau ini merupakan posisi guru yang baik ya. Jadi kita nanti di sekolah bisa nggak nih sebagai guru yang memberikan, menuntun, mengingatkan pada aturan-aturan yang sudah dibentuk, pada kesepakatan-kesepakatan sekolah atau kelas yang sudah dibentuk, tidak menghukum, tapi sekedar mengawasi ya. Dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Manajer itu artinya memimpin ya. Memanage artinya menghimpun, mengkoordinir. Kalau dari bahasanya, manajer berarti memimpin segala tindakan murid. Dalam hal ini menuntunnya guru untuk zaman sekarang tidak berarti menyuruh, tapi menunjukkan hal-hal yang baik yang perlu dilakukan oleh siswa apa, hal-hal yang tidak baik untuk dilakukan oleh siswa itu apa. Apa yang diyakini oleh siswa baik, yuk kita jalankan bersama-sama. Ya, antara guru dengan murid berjalan bersama, membuat kesepakatan dan harus ada konsistensi. Harus ada perlakuan yang berkelanjutan. Tidak cukup hanya sekedar di awal saja. Saya juga selaku guru belum bisa ke arah sana. Tapi saya yakin bila dalam sebuah sekolah ada penggerak, ada pemandu, kemudian teman-teman yang lainnya membersamai melakukan sebuah tindakan positif, dari kelas 1 sampai kelas 6, atau mungkin ada salah diantaranya yang bolong-bolong, misalnya kok kelas 3 gurunya begini, kelas 4-nya begini. Tapi setidaknya setelah adanya diseminasi ini ada tindakan nyata dari teman-teman berubah ke arah yang lebih baik. Tindakan yang tadi dianggap positif, dianggap baik, kita lakukan bersama-sama. Jangan sampai saling istilahnya eta cari muka. Ya, ada ya istilah ketika seseorang melakukan perbuatan baik malah timbul kata-kata si eta mah mencari muka, si eta mah hayang si eta mah hayang kapuji dan lain sebagainya. Ini merupakan hal yang sebenarnya harus kita kikis. Jangan dibiarkan, karena kita hidup di era modern, memiliki paradigma baru. Yuk berubah. Untuk kaum muda, saya merasa muda karena baru 40 tahun. Untuk kaum yang tua, saya kira yang tua justru lebih bijak lagi dalam bersikap, dalam bertindak. Tidak akan seperti kita yang muda-muda. Kadang kita yang muda-muda merasa diri masih, saya masih tua, saya masih bisa untuk begini, untuk begitu, sehingga ketika ada ajakan baik atau ketika ada teguran dari yang lebih tua itu merasa asa aing pang bener. Yuk kita ubah hal tersebut ya. Oke. Selanjutnya materinya tinggal dikit lagi ya. Keyakinan kelas ini merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan peserta didik selama proses pembelajaran. Cara merumuskan keyakinan kelas yaitu dengan cara guru meminta para siswa untuk menuliskan hal-hal atau tindakan-tindakan yang diyakini baik. Mereka tuliskan di dalam sebuah kertas.
Kemudian nanti kertas yang sudah ditulisi oleh tindakan yang diinginkan oleh siswa tersebut ditempelkan di sebuah kertas yang lebih besar, dan nanti guru akan memandu mana tindakan yang memang harus dilaksanakan ataupun tidak. Keyakinan kelas ini biasanya berupa pernyataan positif, jangan negatif ya. Contoh tadi saya misal ada kalimat, Bu, jangan buang sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Kalau jangan itu berarti kalimat negatif. Lalu dibikin kalimatnya jadi positif, apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, Bu, si itu mah datangnya telat terus. Aturannya Bu harus dibuat, jangan datang terlambat. Nah, kalau keyakinan kelas harus positif, rubah kalimat itu menjadi kalimat positif. Jadi gimana? Iya, siswa dan guru datang tepat waktu. Jangan sampai guru datang setelah siswa berada di dalam kelas. Ya, tidak hanya ibu bapak guru, saya juga begitu ya. Terkadang ketika ada alasan atau keperluan yang mendadak, akhirnya datangnya terlambat dan didahului oleh muridnya. Betul, Cik Juju? Ya, selanjutnya. Ya, lanjut. Segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas. Tadi restitusi adalah perubahan ya, untuk menunjukkan siswa menjadi lebih baik lagi, menggali, mengevaluasi dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Kemudian tahapan segitiga restitusi di sini, yang pertama menstabilkan identitas. Artinya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa ya, karena sesungguhnya dalam pembelajaran salah itu dianggapnya wajar, biasa. Jangan dianggap tidak biasa, karena kita selaku guru juga sangat banyak melakukan tindakan salah. Malah ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, jangan serta-merta kita membentak atau memberikan hukuman. Ya, proses kesalahan yang dilakukan nanti itu akan diambil sebagai sebuah pelajaran, dan belum tentu kesalahan tersebut diakui oleh yang bersangkutan. Mungkin ada alasan tertentu yang diberikan oleh siswa tersebut kenapa dia melakukan hal tersebut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi adalah pembenaran. Seseorang melakukan tindakan itu ada alasannya, dan menurut dia mungkin benar, walaupun menurut kita selaku gurunya itu salah. Tapi kita selaku guru hendaklah bijaksana ya. Jangan ketika anak melakukan kesalahan langsung wah mana mah kieu itu bisa. Nah, kita harus menggali. Kamu kenapa kok ini masih salah? Bu, atuh da ibu nanti nerangkeun nanti cepet deh. Bisa jadi kan? Bu, atuh da ibu nanti nerangkeun nanti teh alon teh. Aya nu kitu. Aya. Mohon. Bu, atuh da ibu mah aya masihan soal. Aya nu kitu. Aya. Nah, ini merupakan sebuah apa? Jadi ketika misal ada peserta didik kita yang melakukan kesalahan, mungkin saja karena kita selaku guru tidak memberikan contoh. Ya,
tidak memberikan teladan, maka siswa tersebut berhak untuk membela dirinya, membenarkan tindakan salahnya. Selanjutnya, menanyakan keyakinan kita semua. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, yaitu motivasi dari dalam diri. Kenapa seseorang itu tadi melakukan itu? Nah, kalau sudah melakukan itu, kalau memang itu salah, lantas kamu mengakui bahwa itu adalah salah? Iya, Bu. Lalu kalau memang itu perbuatan salah, apa yang akan kamu lakukan? Ya Bu, nanti saya buang sampahnya sembarangan. Ya Bu, nanti saya belajarnya lebih baik lagi. Ya Bu, nanti saya tidak akan ngejek teman saya lagi. Itu merupakan apa? Yang disebut dengan menanyakan keyakinan. Contoh penerapan segitiga restribusi ini udah ya tadi. Oke. Ke video ya, terima kasih. Orang tua dan guru tidak bisa lagi berfungsi sebagai bos. Ya, kesimpulannya kita selaku guru, kita selaku orang tua di rumah ataupun di sekolah tidak bisa berfungsi sebagai bos. Di mana bos itu harus dipatuhi, harus digugu, harus ditiru, dan segala macam tindakannya memang dianggap benar. Kali ini tidak. Kita harus merubah paradigma tersebut, bahwasanya kita selaku guru harus menuntun peserta didik kita menuju kebahagiaan yang dicita-citakan. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan lahir batin. Kebahagiaan yang seperti apa? Kalau di dalam Islam sendiri kan disebutkan bahwasanya apa? Jika kalian ingin bahagia, maka haruslah dengan ilmu. Bahasa Arabnya kumaha Bu Haji? Faman aroda bil ilmi wa man aroda al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aroda fa alaihi bil ilmi. Jika kita ingin bahagia, maka ilmu harus ditanamkan dalam jiwa kita. Walaupun kita sudah menjadi seorang guru, tetap bagaimana kita bisa memuaskan, menggali potensi peserta didik kita semua menjadi pribadi yang unggul, mandiri, kreatif, dan bernalar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila saya terlalu banyak kata yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Tidak ada sesi tanya jawab karena sudah siang ya. Ya, saya anggap semuanya sudah memahami materinya dan Ibu Bapak bisa membaca materinya, nanti ada link. Sekarang banyak ya link YouTube-nya. Saya yakin semuanya sekarang tidak gaptek ya. Akhirul kalam, bila ada sumur di ladang boleh kita berjumpa lagi. Bila ada umur panjang bolehlah kita berjumpa lagi. Untuk kita semua hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.